Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Montanzeri Kopi, Aceh Tengah, Takengon. Jumpa lagi kita dalam ngobrol bareng kopi. Hari ini kita ngobrol tentang bagaimana pengolahan satu usaha kopi yang dari ladang pindah ke gelas. Ini kita akan bicara dengan Bang Zeri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan Abang melakukan pembukaan kedai kopi ini dan bagaimana idenya? Alhamdulillah saya membuka kedai kopi kurang lebih sejak tahun 2015. Ide pertama muncul ketika saya awalnya kan basicnya menjual obat herbal. Di sekeliling kami kan ada kopi Arabica. Kenapa orang selalu setiap minum kopi ada perasaan senang gitu kan? Ada rupanya kopi Arabica ini menurut penelitian para ahli memang merupakan obat juga. Jadi saya menjual obat herbal dan obat kopi gitu. Kopi ini kan bagi saya itu obat gitu Pak. Karena kalau orang nggak mood siap minum kopi itu mood gitu kan ada. Dan saya lebih fokus di kopi Arabica karena Gayo merupakan penghasil kopi Arabica terbesar di salah satunya di Indonesia Pak, dan telah diekspor ke mancanegara kan ada. Jadi yang menariknya di kopi Arabica sebenarnya kalau orang ingin enak itu kan minum sirup. Biasanya kalau orang minum sirup itu kan hanya merasa manis di mulut. Berbeda sama kopi Arabica, dia memang kita minum pahit, tetapi ada perasaan senang setiap meminumnya. Karena itu kopi sampai ke seluruh dunia dikirim. Tapi dengan catatan yang ditangani oleh tenaga ahlinya. Gitu. Kalau kan ada kopi setelah di cupping oleh para ahlinya, ada cenderung ke rasa citrus, ada cenderung ke rasa lemon, ada cenderung ke rasa anggur, tapi belum ada anggur rasa kopi. Itu kan. Pada saat pembukaan kedai kopi ini apa ada belajar? Ya, saya tentunya belajar Pak, belajar dari teman-teman dan ikut kursus cupping, kemudian merosting, membeli mesin roasting, belajar dengan yang para ahlinya. Ya, saya ada belajar juga Pak. Tapi saya fokus di cupping dan merosting kopi. Roasting kopi itu kan berbagai jenis ya? Iya. Berapa jenis kopi? Apa saja untuk roasting kopi? Ya, merosting kopi sama dengan kita merosting kopi itu merubah biji mentah menjadi matang. Cuman secara umum merosting atau menyangrai atau kalau di dunia daging merendang ya, ini merosting ya kan. Secara umum itu ada tiga kelompok Pak, tiga kelompok. Pertama yang roasting muda. Biasanya roasting muda dikenal dengan like itu muda Pak. Like kan. Nah, like ya terang tapi muda karena warnanya lebih terang ya kan, like. Kemudian kelompok kedua itu kelompok yang sedang. Yang tadi muda, sedang. Yang sedang biasanya orang-orang kopi menyebutnya dengan medium roast. Nah, kemudian yang ketiga ya sanggrayan roastingan tua. Kelompok tua itu biasanya orang sebut dark roast. Nah, kemudian di light roast juga ada banyak pecahan Pak, dan panjang kalau kita memang cerita masalah roasting. Dan setiap level roasting ini berbeda-beda, menampilkan rasa yang berbeda-beda. Salah satu contohnya kalau light itu menampilkan asam yang lebih kuat. Asam yang lebih kuat ya. Itu untuk digunakan light roast itu biasanya kan penyajian kopi ini banyak Pak di dunia. Ada sekarang manual brewing. Ada anaerob, ada kemudian pen press, ada kemudian tubro. Biasanya light itu digunakan untuk manual brewing Pak. Manual brewing karena teknologi manual brewing itu bisa mengkecilkan rasa asam, meminimalkan rasa asam, jadi yang keluar manis gitu. Dan kemudian yang untuk selera dengan rasa yang pedas, spicy, asam itu di light roast. Kemudian di medium mungkin rasa itu udah mulai seimbang antara asam, manis dan pahit udah mulai seimbang. Di situ memang banyak yang digemari itu di medium roast Pak. Di seluruh dunia itu medium roast ya. Untuk manual juga. Medium roast itu medium roast itu bisa digunakan untuk manual brewing, untuk tobro, untuk press bisa juga. Cuman
beda karakter rasa gitu. Cuman yang paling cocok setiap proses pembuatan tuh ada level roasting tertentu. Misalnya tubruk paling cocok di medium tubruk. Ya karena tubruk ini kan kopi gayo kan digiling kasar. Jadi dia butuh gravitasi. Kalau medium itu gravitasi bubuk itu masih berat, Pak. Jadi dia ada harapan bersih tengah. Nah, berbeda sama dakrus kan lebih ringan. Kalau ringan dia akan mengambang lama untuk tenggelam gitu kan ada. Kemudian dakrus ini ciri khasnya apa? Dia mempunyai pahit yang kuat, Pak, kompleks. Pahit yang kuat. Jadi biasanya kalau memang udah usia 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas itu biasanya lebih mencintai dakrus karena saraf mencicipi sudah mulai menurun. Dengan mencicipi dakrus ini bagi kita pahit, tapi bagi mereka tidak gitu. Itu perkara usia juga. Iya, usia juga. Penggemar anak-anak muda itu apa? Biasanya like sama medium, Pak. Like sama medium. Dakrus dia nggak suka karena terlalu pahit. Sama dengan minyak wangi. Kalau mungkin di kita kalau wangi buah-buahan dan bunga itu bagi kita keras, baunya wangi, tapi bagi orang tua itu udah mulai tidak, sensornya udah mulai tidak pas itu. Jadi dakrus paling cocok memang usia-usia yang 50-60 tahun ke atas, Pak. Itu bagi saya, tapi ini selera juga, Pak ya. Selera juga kan ada, karena kan selera itu kan kekayaan juga. Kita nggak bisa intervensi di situ ya, Pak. Itu. Di warung kopi ini, di kafe kita ini. Ya. Ini disajikan sistemnya bagaimana? Sistem kita tergantung permintaan, Pak. Kita ada sistem tubruk, kemudian sistem mesin. Kemudian dua itu aja, Pak, tubruk. Karena sebenarnya yang sebenarnya kopi yang bagi saya itu terbaik penyajian itu di tubruk, Pak. Tubruk ya. Karena tubruk kan ada sampah. Ada sampahnya ya. Kenapa tubruk saya bilang? Yang pertama tubruk ini paling murah, Pak. Dia nggak membutuhkan alat. Contoh dengan mesin kita butuh alat sampai harga 7 juta, 20 juta, 25 juta. Dengan alat-alat yang lain, French press, manual brewing, kita perlu membeli alat-alat, ya kan? Tapi dengan tubruk kita hanya air panas dan gelas. Nah, itu yang pertama dari segi harga, Pak ya, ekonomis ya. Tubruk itu disajikan dengan air panas berapa detik? Air panas kurang lebih kalau setelah air mendidih, kurang lebih setengah menit, Pak, setelah air mendidih. Setelah air didiamkan karena sebagian orang nggak punya derajat di tempatnya masing-masing kan. Jadi mendidihkan air, diamkan beberapa detik, 30 detik, kemudian baru diseduh, disiram. Karena kalau langsung mendidih disiram, kopi terasa pahit, Pak. Kurang lebih segitu, Pak. Yang kemudian yang pertama, Pak, ekonomis. Yang kedua dari sistem kesehatan, kopi tubruk lebih sehat, Pak. Karena kan barang-barang mesin ini kan diimpor dari luar negeri. Sebagian orang alergi terhadap filter kertas. Sebagian orang nggak bisa kena logam-logam berat. Tapi tubruk terhindar dari itu gitu. Dan dia memang tubruk ini dia bisa melawan kapitalis, Pak. Cuman begini, tubruk sudah tidak populer lagi kopi tubruk. Dan untuk mensensor kopi itu masih dipakai tubruk, Pak, karena dia paling jujur, paling original itu. Kopi yang paling jujur itu tubruk. Tubruk ya, Pak. Yang lain? Ya, yang lain bukan tidak jujur, cuman bisa melebihkan satu sisi gitu. Dalam tester. Untuk tester gitu. Ekstrak. Tapi kalau tubruk itu kan paling jujur, paling aman dan paling mudah. Semua bisa melakukan tubruk itu kan. Dan jangan bagi saran saya bagi yang memang pingin membuka warung, jangan tunggu modal banyak dulu. Asal ada kemauan, mulai dulu dengan kopi tubruk, edukasi dengan kopi tubruk nggak masalah gitu. Manual brewing. Yang nggak perlu mesti harus dengan manual brewing. Manual brewing mungkin dia harus beli alat kan. Bisa mulai dengan kopi tubruk. Karena kopi tubruk paling murah dari segi harga dan paling jujur dari rasa gitu, Pak. Itu. Tapi kita nggak membatasi juga karena yang paling banyak juga minta bukan tubruk karena kan orang cepat. Makanya espresso dibilang kan cepat, Pak. Penyajian cepat. Orang pengen cepat gitu. Kalau tubruk kan eksotik ya, punya seni. Ada waktu yang ditunggu jeda gitu, Pak, itu. Ini rasa kopinya ini kan ada pahitnya, ada asin-asinnya. Asin asamnya ya. Ada asamnya. Ya. Ini prosesnya bagaimana? Ya, ini proses kopi ini, Pak. Kita pakai dua proses, full wash sama semi wash. Kalau full wash itu pencuciannya
lebih membutuhkan air yang lebih banyak. Kurang lebih 1 bambu kopi membutuhkan 7 bambu air untuk mencucinya. Nah, itu Bambu itu berapa kilo? satu bambu 1,2 kilo, Pak. Jadi 1 ton kopi butuh 7 ton air untuk mencucinya. Ini di petani, Pak. Jadi kopi itu kan dipanen dulu. Petik merah, kemudian petik merah dipulper, dilepaskan kulit merahnya. Kemudian difermentasi. Ada yang fermentasi 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Itu tergantung selera masing-masing. Semakin lama memfermentasi, dia semakin asamnya mungkin semakin kuat, Pak ya. Nah, kemudian pencucian. Waktu pencucian inilah, Pak, dia membutuhkan air yang lebih banyak, full wash. Proses pencucian. Apa maksud dari full wash ini? Agar jangan ada rasa lain yang masuk di kopi, karena lendir kopi ini kan rasanya bisa mengganggu kopi gitu kan. Jadi full kopi dia. Yang kedua semi wash. Semi wash ini pencuciannya tidak sebanyak separuh daripada full wash. Jadi kita menggabungkan kedua proses yang ada di Gayo. Umumnya full wash dan semi wash. Walaupun banyak proses yang lain, ada honey, ada natural, ada wine coffee, banyak proses, Pak. Tapi saya lebih cenderung kepada full wash dan semi wash gitu. Dari berbagai bentuk sistem pengapalan kopi tadi, apa namanya, full wash, itu yang paling banyak digemari apa kalau di sini? Kalau di permintaan yang tertinggi itu semi wash, Pak. Semi wash. Yang nomor 2 full wash. Kenapa semi wash? Dari harga dia lebih murah. Itu dia. Dari harga dan lebih murah, dan rasa lebih strong, lebih kuat. Dari kedai kopi ini apa yang paling banyak digemari oleh pelanggan? Iya, kalau kedai kopi saya pribadi di lokal itu paling banyak full wash, Pak. Full wash itu penjemuran juga kering gading. Pengupasan, dunia kopi ada 2, Pak, pengupasan basah dan kering. Nah, kalau di sini paling banyak digemari pengupasan kering. Kopi itu dikeringkan dulu baru kulitnya dilepaskan gitu. Ada juga yang sehari jemur dilepaskan kulitnya itu, baru dijemur kembali gitu. Nah, itu dia. Baiklah, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bang Zery, bahwa untuk membuka kedai kopi itu harus kita pahami dulu jenis-jenis kopinya, terutama bagaimana peminat dari para pelanggan itu. Sehingga dalam membuka kedai kopi ini kita bisa lebih survive. Dan bagaimana sistem pengolahan kopi itu. Jadi pengolahan kopi itu sampai di tangan konsumen, rasa dan kenikmatan kopi itu terjaga. Dan kita melihat bahwa pembukaan warung-warung kopi ini kan makin banyak, dan penggemarnya juga masing-masing menentukan. Dan yang paling laku itu adalah yang semi wash yang digabung dengan full wash. Jadi ada ciri-ciri khas tertentu bagi kedai-kedai kopi yang mau mengembangkan usaha-usaha kopi ini ke depan. Tapi jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.